Pelatih timnas Indonesia, Sintayong bisa dibilang orang yang paling berbahagia saat ini. Selain mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027, ia juga sukses mengukir sejarah usai membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya, sekalipun menyandang status sebagai tim debutan. Pelatih asal Korea Selatan ini layak disebut sebagai pelatih tersukses dari semua pelatih yang pernah menukangi timnas Indonesia. Dan pencapaian melaju ke semifinal Piala Asia U23 itu menambah daftar panjang prestasinya bersama timnas Indonesia. Oleh sebab itu, Sintayong sangat pantas diberi gelar 그 나라 사람들의 생활 습관을 바꾸고. Sosok pelatih Sintayong yang kita kenal saat ini tentu merupakan hasil dari pengalaman-pengalamannya terdahulu, baik sebagai pesepak bola maupun pelatih. Sebelum akhirnya menjadi sosok yang dicintai masyarakat Indonesia, jalan Sintayong sebagai pelatih tentu tidaklah selalu mulus. Masih teringat jelas, ketika Sintayong dipercaya melatih timnas Korea Selatan untuk berlaga di Piala Dunia 2018. Kala itu, Korea Selatan memanglah tidak lolos fase grup pada ajang 4 tahunan itu, tetapi Korsel mampu mengukir sejarah sebagai negara Asia pertama yang berhasil mengalahkan Jerman 2-0, yang notabene juara bertahan Piala Dunia, dan memaksa Der Panzer tersingkir dari gelaran Piala Dunia 2018 dengan status juru kunci. Meski sempat jadi buah bibir usai mengalahkan sang juara bertahan Jerman di Piala Dunia 2018, rupanya tak membuat Sintayong dan timnas Korea Selatan diapresiasi di negeri sendiri. Ketika Sintayong dan para pemain Korea Selatan tiba di bandara setelah berlaga di Piala Dunia 2018, mereka justru dilempari bantal guling hingga telur sebagai ungkapan kekecewaan atas kinerja yang jelek. Dinilai gagal, Sintayong pun dipecat dari kursi kepelatihan timnas Korea Selatan, ia bahkan menganggur selama 1,5 tahun. Hingga akhirnya, tawaran melatih timnas Indonesia itu pun datang. Sintayong diperkenalkan oleh PSSI secara resmi sebagai pelatih timnas Indonesia pada penghujung tahun 2019. Ia dikontrak selama 4 tahun oleh PSSI yang kala itu dipimpin oleh Muhammad Iryawan. Pria yang akrab disapa STY sempat kesulitan di awal melatih timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, hal tersebut tentu saja menghambat kerja dan target yang sudah direncanakan Sintayong. Sayangnya, Piala Dunia U20 tahun 2021 yang rencananya diadakan di Indonesia ikut dibatalkan, demikian pula dengan edisi 2023. Kendala lain yang pernah Sintayong hadapi ialah saat ia dinyatakan positif COVID-19 pada Maret tahun 2021 silam. Belum lagi, pada saat itu pecinta sepak bola Indonesia masih belum bisa move on dari sosok pelatih Luis Milla, yang dianggap merubah gaya permainan timnas Indonesia jadi lebih baik. Alhasil, keberadaan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia sempat diremehkan. Sejak kedatangannya tahun 2019 lalu, Coach Sin hanya mendapat waktu efektif melatih timnas Indonesia hanya selama 2 tahun karena terpotong pandemi. Meski begitu, Sintayong dengan tangan dinginnya mulai memperbaiki keadaan timnas Indonesia sedikit demi sedikit. Terlebih lagi Sintayong kala itu membuat kebijakan kontroversial saat menjadikan timnas U23 menjadi timnas senior Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia di era Sintayong tak lepas dari pendekatan berani yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Salah satu pendekatan beraninya adalah dengan memotong generasi untuk membangun timnas yang lebih muda dan dinamis. Pemain-pemain senior langganan timnas sebelumnya seperti Manahati Lestusen, Rizky Pora, Irfan Bahdim, Evan Dimas, Stefano Lillipali, dan lainnya, tak lagi dipanggil oleh Coach Sin. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda. Cara ini telah membawa perubahan signifikan dalam skuad Garuda, baik dalam hal generasi pemain maupun prestasi di kancah internasional. Keputusan Sintayong untuk memotong generasi awalnya mendapat kritik. Banyak yang menganggap pendekatannya terlalu berani dan bahkan merugikan pemain-pemain senior yang telah memberikan kontribusi besar bagi timnas. Akan tetapi, Sintayong tetap teguh pada keyakinannya dan percaya bahwa inilah cara terbaik untuk membangun timnas Indonesia yang kuat dan kompetitif. Perlu diingat, Sintayong dikontrak tidak hanya sebagai pelatih timnas Indonesia senior, melainkan juga untuk kelompok umur yakni U19 dan U23. Hal ini memberinya akses langsung untuk memantau dan mengembangkan pemain muda potensial. Dengan begitu, ia dapat dengan cepat menentukan pemain yang sesuai dengan sistem permainannya. Selain itu, alasan utama Sintayong dalam memotong generasi timnas Indonesia didasari oleh faktor fisik, motivasi, dan kecocokan dengan sistem permainan.
Menurutnya, pemain muda lebih mudah dibentuk mental serta motivasinya ketimbang pemain-pemain senior. Pemain muda lebih mudah diarahkan dan memiliki motivasi yang tinggi, yang menurut Coach Shin penting untuk membangun timnas Indonesia yang kuat. Hal ini terbukti dengan munculnya pemain-pemain muda yang kini menjadi pilar timnas Indonesia, seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand. Bahkan yang menyandang ban kapten timnas Indonesia saat ini ialah Asnawi Mangkualam, yang notabene umurnya masih tergolong muda yakni 24 tahun. Selain itu, Shin Tae-yong juga membawa perubahan dalam pemilihan pemain naturalisasi. Ia tidak sembarangan dalam memilih pemain, mempertimbangkan kualitas, usia, fisik, pengalaman di Eropa, serta kecocokan dalam sistem permainannya. Dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, juga membantunya dalam mendatangkan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Diketahui pendekatan berani Shin Tae-yong dalam memotong generasi timnas Indonesia kini membuahkan hasil nyata. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membuktikan ucapan sekaligus janjinya untuk membawa skuad Garuda Muda terbang tinggi hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Tak tanggung-tanggung, pembuktian itu ditunjukkan Shin Tae-yong selepas timnas Indonesia U23 menumbangkan Korea Selatan yang notabene negaranya sendiri, di perempat final Piala Asia U23 2024. Skuad Merah Putih menang dalam drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Kemenangan atas Korea Selatan itu sekaligus menghantarkan Indonesia ke babak semifinal Piala Asia U23. Ini merupakan catatan sejarah berikutnya yang berhasil ditorehkan pelatih Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Selain mencetak sejarah lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kali di keikutsertaan timnas Indonesia U23 pertama kalinya pula, timnas Indonesia juga menjaga asa lolos ke Olimpiade 2024 Paris mendatang. Setelah melangkah ke babak semifinal Piala Asia U23, otomatis asa timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 semakin terjaga. Harapan bahkan terbilang lebih besar karena Garuda Muda kini tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong telah menjadi sosok penting dalam kebangkitan sepak bola Indonesia, khususnya di level U23. Dengan kepemimpinannya yang tegas dan kepiawaiannya meramu strategi yang jitu, ia telah membawa Garuda Muda menorehkan sejarah baru di kancah Asia. Gaya kepemimpinannya yang keras terkadang menuai kontroversi. Namun, tak diragukan lagi bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang memiliki dedikasi tinggi dan ingin membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kita tunggu saja kelanjutan perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, dan berharap ia dapat membawa tim ini meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan.